Jadi penting di sini bukan cuma sekedar percaya, tapi kita perlu melakukan konten. Seimbang antara tahu firman dan melakukan firman. Seimbang antara melakukan firman dengan tahu firman. Sehingga terjadi satu keseimbangan dan kesempurnaan dalam kehidupan kita. Banyak orang percaya saya bisa diberkati sama Tuhan. Saya bisa hidup sehat. Tapi disuruh mengampuni, tidak mau. Saudara tahu kata mengampuni artinya melepas. Kata tidak mengampuni artinya menahan. Ketika Anda mengampuni, Anda melepaskan anugerah buat hidup orang. Maka firman Tuhan berkata, waktu kamu mengampuni orang, Bapamu di surga mengampuni. Waktu kamu tidak mengampuni orang, Bapamu di surga tidak mengampuni. Berarti kita bisa melihat begini mekanismenya. Waktu kamu melepaskan anugerah buat orang lain, surga melepaskan anugerah buat kita. Waktu kamu menahan anugerah buat orang lain, surga akan menahan anugerah buat kita. Kenapa kita hidup di bawah langit yang berubah di tembaga dan tanah yang berubah jadi besi? Apa yang kita doakan tidak pernah terjadi. Apa yang kita kerjakan di bawah tanah ini, di atas tanah ini tidak pernah menghasilkan sesuatu. Karena tidak mengampuni. Tahukah saudara, para ilmu kedokteran menemukan ada dua akibat kepada orang yang susah mengampuni. Yang pertama, akan muncul autoimun. Dan yang kedua, akan muncul cancer. Baru-baru ini ilmu kedokteran menemukan rupanya akibat autoimun dan kanker disebabkan karena tidak bisa mengampuni. Wow. Berarti dengan kata lain, waktu kamu mengampuni orang, kamu bukan cuma menyembuhkan orang lain, kamu sedang menyembuhkan dirimu sendiri. Waktu kamu mengampuni orang, kamu bukan sekedar memberkati orang, kamu sedang memberkati dirimu sendiri. Sekali lagi, hidup kita tidak akan berubah banyak sekedar kita tahu firman. Hidup kita akan berubah banyak kalau kita melakukan firman. Banyak orang berkata, saya bisa bebas dari hutang. Saya percaya bahwa Tuhan akan sanggup melunasi hutang-hutang saya. Tapi gaya hidupnya nggak pernah mau berubah. Masih sering jajan, foya-foya, kebanyakan healing, gesek kartu kredit. Sehingga akhirnya hutangnya bukan makin berkurang, makin numpuk. Banyak orang percaya bahwa Tuhan akan memberikan saya hikmat, saya bisa naik kelas. Tapi disuruh belajar gak mau. Maunya main terus. Saya beritahu, iman tanpa perbuatan pada dasarnya mati. Kalau kamu cuma persiapan satu malam sebelum ujian, bagaimana kamu bisa dapat nilai yang terbaik? Anda gagal bukan karena Anda bodoh, Anda gagal karena Anda kurang persiapan. Anda berhasil bukan karena Anda jenius, Anda berhasil karena Anda matang persiapan. Jadi kalau Anda mau berhasil dalam studimu, Anda mau berhasil dalam karir, Anda mau berhasil di dalam usahamu, nggak ada cara lain, terus latih untuk menjaga keseimbangan. Banyak orang percaya sebagai orang Kristen, Tuhan bisa berikan jodoh buat saya. Saya yakin Tuhan bisa berikan jodoh. Tapi berdoa untuk jodoh gak pernah. Saya tahu arti doa, sarana komunikasi untuk menerima anugerah Tuhan. Itu arti doa. Sarana komunikasi untuk menerima anugerah Tuhan. Jadi berdoa itu lambang sikap hati, aku gak bisa tanpa Tuhan. Tidak berdoa, lambang sikap hati, aku bisa tanpa Tuhan. Makanya orang yang banyak berdoa banyak mengecap tangan Tuhan. Tapi orang yang tidak banyak berdoa tidak mengecap tangan Tuhan. Kenapa saya susah kurus? Karena saya gak pernah berdoa minta kurus. Baru belakangan ini saya berdoa minta kurus. Puji Tuhan, waktu saya berdoa minta kurus, teman-teman datang sama saya berkata, Jo, ayo olahraga. Saya lihat jatuh, gak bisa. Jo, ayo badminton. Saya lihat jatuh, gak bisa. Saudara tahu, untung Tuhan itu tahu
saya beritahu, lebih mudah ngajak orang makan daripada ngajak orang olahraga. Betul? Saya gampang diajak makan dibanding diajak olahraga. Tapi karena saya berdoa, minta ada waktu olahraga. Saya tahu, lapangan badminton dibuka di sebelah rumah saya. Tuhan bukakan lapangan badminton indoor 5 blok tetangga saya. Sampai teman-teman bilangin, Jo, gua ini jauh-jauh datang di luar Kelapa Gading main badminton di sebelah rumahmu. Masa lu di tetangga nggak datang? Ya juga, mau nggak mau saya akhirnya ikut badminton. Dan puji Tuhan, hari ini tadi beberapa orang berkata, kelihatan lebih kurus sedikit. Betul, lebih kurus sekitar setengah kilo. Wah, saya mau beritahu, waktu kamu berdoa, Tuhan jawab. Tuhan tahu kemauanmu berbanding terbelakang dengan kebutuhanmu. Mau saya kurus, tapi kebutuhan makan terus. Sama hal, banyak orang percaya saya bisa punya jodoh, tapi disuruh berdoa gak mau. Lalu kemudian disuruh berubah sikapnya, gak mau juga. Gak membangun inner beauty. Hanya cuman penampilan luar. Saya beritahu, kalau Anda bangun penampilan luar yang cantik, yang cakep, yang bagus, betul Tuhan kirim laki-laki atau perempuan sama kamu, tapi begitu dia jalan sekitar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ketika dia tahu karaktermu yang kasar, yang susah diberitahu, yang susah dibentuk, dia akan pergi dan cari yang lain lagi. Jadi penting di sini bukan cuma sekedar percaya, tapi kita perlu melakukan konten seimbang antara tahu firman dan melakukan firman. Seimbang antara melakukan firman dengan tahu firman. Sehingga terjadi satu keseimbangan dan kesempurnaan dalam kehidupan kita. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.